Halo traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Setio Ibowo di materi edukasi Forex dan Gold ya. Saya harap Bapak Ibu semua sehat, akun tradingnya semakin profitable dan kita semua semakin hari semakin menjadi trader yang lebih baik dibanding hari kemarin. Amin. Baik Bapak Ibu semua, judul video saya kali ini adalah The Turtle Trading System. Membongkar salah satu sistem trading terbaik dalam sejarah ya. Jadi ini adalah salah satu sistem trading legendaris ya yang kita semua mungkin sudah tahu ya, yaitu yang legenda Richard Dennis ya, seorang trader legenda yang dia dikisahkan sejak dari antara tahun 1970-an sampai mungkin pertengahan sampai akhir ya tahun 1980-an itu dia berhasil mulai dengan modal hanya di bawah 2000-an dolar ya, kurang dari 2000 dolar. Dia berhasil mengembangkan uang itu dalam kurun waktu antara 10 tahunan itu ya, itu hingga menjadi 350 juta US dollar ya, sekitar segitu ya. Jadi suatu pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah sistem yang sangat menarik ya untuk kita ketahui dan kita pelajari ya. Oke ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa subscribe di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar ketika saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Dan juga saya setiap hari Minggu pukul 8 malam itu saya mengupload weekly trading plan saya ya, yaitu apa sih rencana trading saya di minggu depannya untuk 3 pair favorit saya, yaitu EUR USD, GBP USD dan juga XAU USD atau Gold ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita nonton, kita belajar bersama, bisa tolong like dulu, share video ini, dan juga nanti jangan lupa berikan komentarnya. Oke ya Bapak Ibu, kita akan langsung saja ke materinya. Warning dulu ya Bapak Ibu, jangan di skip nonton videonya biar nggak salah paham ya. Ini juga karena ini adalah suatu sistem yang agak sedikit detail ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu skip itu nanti pasti nggak paham, pasti terputus pemahamannya ya. Bapak Ibu, saya selalu mendorong Bapak Ibu semua kalau melihat video saya, itu video apapun jangan di skip ya Bapak Ibu, agar paham gitu loh ya kan. Karena kalau di skip itu nanti pasti nggak paham ya, nanti banyak tanya ini Pak, ini kok kenapa kok begini loh, kan saya sudah jelaskan di dalam video ya. Itu akibat dari nontonnya di skip atau cuma nonton depannya aja atau belakangnya aja atau tengahnya aja ya. Karena itu nonton seluruh videonya agar bisa paham. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, kita masuk ke intronya dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu teknik yang diprakarsai oleh Richard Dennis dan rekannya William Eckhart ya. Jadi singkat cerita, itu mereka berdua ini berdebat ya, bahwa kesuksesan Richard Dennis itu membuat mereka ini berdebat bahwa trader itu mereka bisa dibentuk ya, bisa diajarin, atau mereka itu trader yang sukses itu memang udah bakat ya. Jadi kalau nggak bakat, mau diajarin sampai kayak apapun ya nggak bakalan sukses ya. Nah, Richard Dennis percaya bahwa trader itu bisa dibentuk ya, sedangkan si William Eckhart ini percaya nggak bisa. Trader semacam lu ya, semacam Richard Dennis ini, lu tuh memang udah bakat ya, jadi mau diapain juga lu berhasil karena lu tuh berbakat. Dan orang yang nggak punya bakat itu nggak akan bisa berhasil kayak lu ya. Ibaratnya seperti itu kira-kira perdebatannya. Nah, oleh karena itu singkat cerita mereka mengadakan eksperimen untuk membuktikan ini siapa yang benar ya kan. Dan memang eksperimennya itu dilakukan
mereka ini mengambil orang-orang yang biasa ya, yang tidak punya pengalaman apapun di bidang trading ya, orang-orang biasa ya, kayak pilot, berbagai profesi lainnya yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan trading, kemudian dilatih selama 2 minggu dan kemudian hasilnya menghasilkan hasil yang luar biasa ya, walaupun tidak semuanya sukses, akan tetapi tetap saja hal itu membuktikan bahwa at least sebagian bahwa trader itu bisa dibentuk ya, bisa dibentuk bahwa kalau dia punya kedisiplinan yang bagus, trader itu bisa dibentuk, meskipun tentu saja faktor bakat itu tidak bisa nipu ya, bahwa memang ada orang-orang yang memang secara alami dia punya bakat trading yang memang tidak dimiliki ya, gift ya, anugerah ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu juga ada ya. Oke, saya nggak akan panjang-panjang karena nanti akan panjang sekali kalau saya ceritain itu ya. Bapak Ibu bisa googling aja ceritanya di internet banyak ya. Oke, sebuah teknik trading mechanical tidak melibatkan emosi ya. Maksudnya bukan mechanical di sini bukan robot ya, bukan expert advisor, bukan, akan tetapi begini Bapak Ibu. Karena ini adalah suatu sistem trading yang sangat ketat ya, sangat ketat, dan memang harus disiplin ya, harus disiplin. Oleh karena itu sampai dianggap sebuah teknik trading mechanical ya, jadi harus disiplin dan tidak boleh melibatkan emosi ya Bapak Ibu semua. Kemudian harus disiplin pada aturan, terutama ketika melewati masa-masa buruk ya. Jadi ini adalah suatu pelajaran psikologis, suatu pelajaran mental yang sangat-sangat amat berguna bagi siapapun juga, dan tentunya juga bagi Bapak Ibu semua ya. Kita harus disiplin pada aturan, terutama di saat-saat yang buruk ya. Ini sangat penting. Sebuah sistem trading breakout ya. Jadi ini juga alasan kenapa ada poin 2 dan 3 itu sebuah teknik trading mechanical dan tidak melibatkan emosi, karena memang kalau kita menggunakan sistem trading breakout dan kita menggunakan emosi, udah hancur ya, itu pasti hancur. Jadi memang tidak semua orang itu cocok menggunakan sistem trading breakout, terutama kalau mentalnya itu dia tidak bisa menahan emosi, maka itu agak susah ya, bukan agak susah, memang susah untuk mempraktekkan sebuah sistem trading yang breakout. Oleh karena itu ada hubungannya dengan poin kedua dan ketiga, harus disiplin dan tidak boleh melibatkan emosi ya. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut. Kita sekarang akan bicara soal market ya. Jadi market ini bicara soal instrumen apa yang hendak ditradingkan ya. The Turtle ya, Richard Dennis ini dia trading pada banyak sekali market futures ya, seperti commodity, forex, oil, 30-year US Treasury bond, dan juga 10-year US Treasury note dan lain sebagainya ya. Tapi karena kita adalah orang forex dan gold, kita akan juga fokus di forex dan gold ya. Oke, selanjutnya adalah position sizing. Waduh, Pak Setio belum apa-apa kok udah position sizing duluan ya. Gimana entry-nya, Pak? Nah, biasanya kan gitu ya trader. Ya gini Bapak Ibu, untuk masalah entry teknisnya nanti di belakang saya akan jelasin ya. Tapi di sini menurut saya teknisnya itu lebih gampang ya, dan di sini position sizing-nya itu lebih rumit, dan menurut saya justru intinya itu menurut saya ya, faktor yang paling penting itu sebenarnya justru ada di position sizing-nya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus perhatikan ini position sizing-nya ya. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi untuk memahami position sizing dari sistem turtle trading ini, ada sebuah konsep yang harus kita semua pahami, yaitu konsep N ya. Konsep N adalah konsep untuk mengukur gejolak atau volatilitas market menggunakan ATR atau average true range 20 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengerti apa itu ATR, average true range, nggak usah bingung. Ini adalah sebuah tool yang ada di hampir semua, mungkin di semua ya, di semua trading platform, dan dia masuk di indikator yang default. Jadi pasti ada ya. Dan kemudian periodenya itu 20 ya Bapak Ibu. Jadi ATR 20. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau pakai trading platform yang standar seperti MetaTrader dan lain sebagainya, itu biasanya defaultnya ATR-nya itu di setting 14 ya. Jadi harus diubah dulu menjadi ATR 20 ya. Nanti di belakang ada gambarnya ya. Oke. Jadi konsep N ini selanjutnya adalah 1N itu nilainya adalah 1% dari modal atau equity ya. Nah,
Kemudian, resiko per trade itu maksimal 2N atau 2% dari modal ya. Bapak Ibu, di sini kita juga belajar sesuatu bahwa trader kelas dunia, trader legendaris, itu mereka tradingnya per trade resikonya maksimal loh ya. Itu cuma 2% loh Bapak Ibu ya. Nah, 2% ya dia trading walaupun dengan modal di bawah $2.000, itu dia juga trading disiplin dengan resiko itu maksimal 2% per trading, ya kan? Nah, ini beda ya dengan trader kita ya Bapak Ibu ya. Trader di Indonesia tuh waduh udah jago-jago ya, nyalinya itu gede-gede ya, trading itu resikonya per trade itu 5%, 10%, bahkan mungkin 20 atau lebih ya. Jago banget, nyalinya gede banget. Kalau untung tuh sekali untung bisa 30, 40 bahkan mungkin 50% ya. Akan tetapi setelah itu ya ceritanya margin call. Ya kan? Nah, karena itu kita perlu belajar ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menekankan kepada Bapak Ibu semua yang nonton video saya, resiko itu harus benar-benar diukur dan ditekan sekecil mungkin. Itu adalah rahasia, salah satu kunci kita bisa bertahan di market ini ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi resiko 2% itu bisa dibagi maksimal ke dalam 4 posisi, yang artinya masing-masing posisi mewakili 0,5% dari modal atau equity. Ini disebut dengan pecah posisi atau unit ya. Jadi sebenarnya di dalam istilah, kalau Bapak Ibu mungkin baca ya tentang turtle trading ini, sebenarnya untuk posisi ini diistilahkan dengan unit ya Bapak Ibu semua ya, dengan unit. Tapi karena bagi kita forex trader mungkin istilah unit ini nggak terlalu familiar ya kita, jadi saya pakai istilah juga pecah posisi ya, pecah posisi atau unit ya. Nanti saya akan kasih contohnya, Bapak Ibu pasti akan lebih paham ya. Oke ya, jika arah trading benar, maka posisi ditambah setiap kelipatan setengah N ya. Kalau untuk teori ini saya akan bacakan cepat aja ya Bapak Ibu, soalnya nanti kan Bapak Ibu bisa balik untuk baca-baca lagi ya. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya, jika arah trading salah, tidak ada penambahan posisi dan exit pada stop loss. Ini kan sederhana aja ya. Kalau misalkan stop lossnya kena, ya udah cut semuanya keluar, habis perkara ya. Ini sederhana ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk penempatan stop loss itu Richard Dennis biasanya tidak menggunakan order, hanya berupa mental stop loss saja, atau stop lossnya itu manual ya. Jadi alasannya kenapa saya nggak tahu ya. Mungkin dia nggak mau tahu orang tahu stop lossnya di mana atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi itu masing-masing pribadi aja ya, itu personal preference aja. Oke ya. Ini untuk position sizing ya Bapak Ibu, dan ini adalah contoh gambar dari ATR20 ya Bapak Ibu. Ini adalah saya menggunakan trading view ya, trading view pairnya EUR/USD dan time frame-nya itu daily ya Bapak Ibu semua. Dan ini adalah ATR-nya, saya akan gedein ya Bapak Ibu, ATR20 ya di sini. ATR20 ya. ATR20 untuk EUR/USD di sini dia tertera 0,00644. Nah, ini Bapak Ibu kita hanya ambil yang desimal, 4 desimal aja ya. Jadi 4 desimal yang belakang ini kita nggak ambil ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya, oke Pak, kalau begitu ATR20 0,00644 itu artinya berapa? Artinya ini kan kita sedang cari N kan, artinya N-nya berapa nih? Kalau dari kasus ini ya, berarti N-nya itu adalah 64 pips ya. 64 pips, N 64 pips. Karena ini 644 ya, buletin lah jadi 645, jadi 65 pips ya. 65 pips. Oke ya. Jadi dalam kasus ini N-nya adalah 65 pips ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara kita pecah posisi ya. Dalam hal ini contohnya adalah EUR/USD ya, Bapak Ibu semua. Oke, kita ambil contoh ya, ini adalah EUR/USD. Kita ambil asumsi ya Bapak Ibu, N-nya adalah 100 pips ya, ini adalah asumsinya ya.
N-nya adalah 100 pips atau ATR 20-nya adalah 100 pips. 2N sama dengan 200 pips dong, iya kan? Artinya stop loss-nya 200 pips dan kemudian setengah N-nya ini adalah 50 pips ya. Jadi setiap 50 pips kita itu nambah posisi ya. Ini kita bicara soal posisi yang benar ya. Kemudian ini ada 20 day breakout, itu ada di angka 1.2200. Apa ini maksudnya? Nanti saya akan jelasin di belakang. Gampang sekali Bapak Ibu, nggak usah bingung. Sekarang kita bicara dulu soal pecah posisinya ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini kita masuk ke posisi pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, tadi kan dikatakan bahwa untuk posisinya ini maksimal itu kan resikonya 2% dan itu dia bisa dipecah menjadi 4 posisi atau 4 unit ya. Jadi begini Bapak Ibu, di sini pada posisi pertama ini ya Bapak Ibu, pada posisi pertama ini kita masuk 1 unit dulu. Ya, kita masuk 1 unit dulu ya. 1 unit itu ya apa namanya, kalau kita hitung-hitung kan 25% ya. Jadi 1 unit itu 25%, ya kan? Karena maksimal unitnya kan 4 nih Bapak Ibu ya. 4% ya. Jadi ibaratnya 1 unit kita masuk dulu itu 20% dari power keseluruhan, ya kan? Nah, di sini kita masuk di 1.2200 ya, di 20 day breakout-nya. Kemudian stop loss-nya kan 200 pips nih. Stop loss-nya 200 pips di 1.2000 ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu katakanlah ini kita asumsinya profit nih ya kan, kita buy terus harga naik lagi 50 pips kan, tadi kan setiap kenaikan 50 pips kita nambah posisi. Benar ya? Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita masuk ke posisi kedua. Ya, kita masuk di sini ke posisi kedua. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita sudah punya masuk 2 unit. Ya, 2 unit di sini 50% ya, 50%. 50%. Gampang ya Bapak Ibu nangkep ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita masuknya nih posisi kedua kan masuknya setelah naik 50 pips, artinya dia masuk di 1.2250 ya kan. Posisi pertama kan di 1.2200 ya kan. Nah, kemudian Bapak Ibu stop lossnya ini harus kita perhatikan ya. Stop lossnya ini yang semula awalnya itu dia di 1.2000, kita naikin juga 50 pips ya. Jadi kedua posisi ini stop lossnya kita set di 1.2050. Jadi seandainya 1.2050 ini kena hit, maka semuanya keluar market, udah selesai ya. Kemudian Bapak Ibu ini untuk posisi yang ketiga ya, seandainya ini katakanlah market naik lagi nih 50 pips, maka kita nambah di sini posisi ketiga ya. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita sudah punya 3 unit di sini ya. 3 unit ya. Artinya di sini sudah ada dia sekitar, bukan sekitar ya, memang 75% dari total power ya, total posisi ya, 75%. Sorry. 70%. Dan selanjutnya posisi ketiga ini kita masuk di angka 1.2300 ya kan, setelah dia naik 50% 50 pip ya Bapak Ibu, sorry. Jadi ini naik per 50 pips ya. Dan stop lossnya ini kita juga perhatikan Bapak Ibu, dia juga kita naikkan semua. Ini trailing stop ya maksudnya ya. Kita naikin semua juga menjadi 1.2100 ya, naik 50 pipsan ya. Jadi ini semua stop lossnya ini sama ya, stopnya ini sama ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu, maka ini posisi keempatnya ini kita masuk, kita buy lagi di angka 1.2350 ya. Ini artinya Bapak Ibu ini kita sudah masuk di 4 unit ya. Jadi kita sudah ada total 4 unit yang ada di market ya. Jadi artinya ini kita sudah 100% ya, kita sudah 100%. Posisi kita sudah masuk semua di market ya. Dan di sini Bapak Ibu sudah lengkap semua ya, posisi keempat, ini ketiga masuknya di sini, kedua masuknya di sini, pertama masuknya di sini. Stopnya kita naikin lagi ya, jadi 1.2150 ya Bapak Ibu untuk semua posisinya ya. Jadi begitu dia kena nih langsung keluar semua posisinya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi ini begini Bapak Ibu. Jadi jangan, kalau ini adalah suatu ilustrasi ya. Kalau kita trading itu profit ya, baru kita nambah posisi, nggak masalah ya, itu bagus. Akan tetapi jangan ketika biasanya orang itu kalau trading ya martingale ya kan. Trading, wah kalau loss dia nambah posisi ya kan. Kalau loss dia nambah lot ya kan. Jadi kebalikan nih ya kan. Loss lagi misalkan buy nih ya kan, buy turun. Nambah lot lagi ya kan.
turun lagi, nambah lot lagi. Artinya apa? Dia justru nambah lot ketika loss ya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, yang benar itu nambah lot ketika benar arahnya. Itu seperti ini baru nambah lot. Jangan ketika salah itu nambah lot ya. Itu namanya nambah resiko, artinya cari mati Bapak Ibu ya. Cari mati ya. Orang biasanya trader yang martingale itu begitu ya kan. Wah ini winning rate saya 90% Pak. Iya 90% bener ya. 10 kali trading 9 kali menang ya. 1 kali loss habis semua duitnya ya. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh ilustrasi dari bagaimana sistem turtle trading ini melakukan pecah posisi terhadap trading mereka ya. Jadi mereka nggak masuk sekaligus gitu, enggak. Tapi mereka masuk itu satu per satu ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat mengurangi risiko sekali ya. Jadi daripada misalkan masuk di waktu posisi pertama ini masuk semua bleng gitu kan, kalau kena stop loss ruginya banyak ya kan. Akan tetapi kalau cuma 25% ini cuma 25% aja, cuma 1 unit saja, kalau misalkan masuk salah stop lossnya kena ya kan, untuk ruginya kan dikit ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak paham Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut ya. Nah, sekarang entry nih. Wah, ini Bapak Ibu pasti lebih excited nih kalau kita bicara soal entry, ya kan? Oke ya, Bapak Ibu, kita sekarang ngomongin entry. Oke. Jadi ada dua sistem, ada dua cara entry di sistem turtle trading ini ya Bapak Ibu. Jadi dia menggunakan Donchian Channel. Jadi dia menggunakan indikator satu aja, yaitu Donchian Channel ya. Sistem pertama itu dia menggunakan Donchian Channel yang 20-day breakout ya. Sedangkan sistem yang kedua itu dia menggunakan Donchian Channel 55-day breakout ya. Jangan khawatir, nanti ada gambarnya Donchian Channel ya. Jadi ini ya sistemnya ada dua ini ya. Jadi Donchian Channel 20-day breakout dan 55-day breakout ya. Nah, ini Bapak Ibu ada suatu rule yang sangat unik yang menurut saya sangat brilliant ya dari turtle trading ini, yang banyak kali saya tiru, saya terapkan di trading saya sendiri ya. Yaitu begini Bapak Ibu. Jika trade sebelumnya profit, maka sinyal baru yang muncul setelahnya itu harus diabaikan atau dilompati ya, di skip begitu ya Bapak Ibu, dan menunggu sinyal selanjutnya ya. Saya menduga-duga Bapak Ibu ada logika yang sangat bagus di sini ya. Kenapa? Karena ini kan sistem trading breakout, dan kita tahu sistem trading breakout itu dia mengalami keuntungan yang besar, yang bagus ketika ada momentum yang besar dan kuat ya, momentum yang kenceng. Nah, masalahnya adalah bahwa momentum yang kenceng dan kuat ya itu tidak terjadi setiap saat Bapak Ibu. Jadi di sini logikanya itu begini loh, seandainya profit sebelumnya itu dia seandainya trading sebelumnya itu dia profit, artinya apa? Artinya bahwa memang ada momentum yang kuat saat itu. Nah, ketika momentum trading sebelumnya itu sudah profit, artinya apa? Momentum yang kuat itu sudah baru saja terjadi. Benar nggak? Nah, biasanya kalau momentum yang kuat dan besar itu baru saja terjadi, itu setelahnya, sinyal yang muncul setelahnya, itu biasanya momentumnya nggak akan sebesar yang sebelumnya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kalau orang Jawa itu bilang mungkin melempem atau bosong gitu ya. Sinyal yang selanjutnya itu mungkin kemungkinan besar ya itu momentumnya itu nggak akan sekenceng yang sebelumnya yang udah profit tadi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu ini adalah rule yang sangat jenius menurut saya. Jadi setelah trade yang profitable, maka sinyal yang muncul sebelumnya itu harus diabaikan dan kita menunggu sinyal yang selanjutnya ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya, karena logikanya mungkin ya karena kemungkinan untuk muncul lagi momentum yang besar itu kecil ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nangkap, paham. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah entry yang sistem pertama ya. Ini sangat mudah sekali. Ini saya menggunakan trading view ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini adalah Donchian Channel ya. Ini bentuknya semacam mirip semacam Bollinger Band ya Bapak Ibu semua. Jadi ini katakanlah ini adalah upper band ya kan, 20-day high-nya ya kan. Sedangkan lower band-nya ini adalah 20-day low-nya ini ya. Oke, sekarang gimana nih Pak entry-nya Pak? Oke, entry-nya itu mudah saja ya Bapak Ibu ya. Ini ada 20-day high, 20-day low, yang tengah ini mediannya ya. Jadi dia tuh tengah-tengahnya. Jadi nilai tengah ya dibagi dua. Jadi misalkan 20-day high-nya itu 100, 20-day-nya itu 20-day low-nya itu 50 misalkan. Nah, di sini ini 75.
garis median yang warna orange ini 75 ya. Itu aja, nggak ada yang spesial ya. Oke, buy-nya di mana Pak? Nah, buy-nya itu ketika dia break di atas harga ya, maksudnya harga break di atas 20 day high-nya ya. Ketika harga break di atas upper band-nya ini kita buy. Jadi di sini-sini ini kita buy Bapak Ibu. Ya, di sini-sini ini kita buy. Ya, dan sell-nya juga sama ya, sell-nya itu di sini ketika dia break di bawah 20 day low-nya ya. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang nonton breakout Bollinger Band video saya pasti sudah agak lebih paham lah ya tentang ini ya. Jadi breakout-nya seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu ya, sangat mudah sekali ya. Ya udah begini doang Bapak Ibu ya. Entry-nya begini doang ya. Sangat simpel sekali ya. Ini adalah sistem entry sistem yang pertama ya. Oke, begini aja Bapak Ibu. Kalau nggak paham bisa komen aja di kolom komentar. Tapi ini sederhana, pasti Bapak Ibu semua sudah paham ya. Sangat-sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali sistemnya itu. Oke, sistem yang kedua ini sama ya. Dan Bapak Ibu kalau lihat ini saya balikin ya. Ini adalah chart yang sama ya. Bapak Ibu saya balikin. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini adalah chart yang sama, hanya menggunakan Donchian Channel dengan periode yang berbeda ya. Karena ini yang di sini kita menggunakan Donchian Channel yang periodenya itu 55 ya, jadi kelihatan kan lebih gede, lebih smooth ya. Aturan buy-nya sama aja ya, jadi dia buy di sini ya, ketika harga break di atas 55 day hanya kita buy ya. Sell-nya di sini. Udah begitu aja Bapak Ibu ya, simple ya, asik ya. Asik. Oke, tidak ada lagi yang patut dijelaskan ya Bapak Ibu. Entry-nya cuma begitu doang ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita ngomong exit ya. Jadi karena ada dua sistem, maka exit-nya juga ada dua ya. Jadi sistem yang pertama itu dia menggunakan 10-day breakout, sedangkan sistem yang kedua itu exit-nya adalah 20-day breakout, masih menggunakan Donchian Channel ya. Jadi ini adalah sistem exit yang pertama. Jadi misalkan begini ya Bapak Ibu, misalkan kita katakanlah buy di sini ya. Exit-nya itu adalah di sini ya. Jadi ketika harga itu break di bawah 10-day low ya, kita menggunakan Donchian Channel yang periodenya 10 day ya. Jadi itu kalau kita buy, kalau kita sell maka kita exitnya itu di sini ya, ketika harga break di atas 10-day high ya. Ini 10-day high upper band-nya. Ini lower band-nya. Gampang? Gampang sekali. Oke ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini sistem exit yang kedua ya. Sistem yang kedua exitnya juga sama ya. Kita buy di sini, cuman beda periodenya aja nih ya kan. Exitnya di sini ya, ketika dia break di bawah 20 day low. Ini periodenya pakai 20 ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti ini kalau trading ini exitnya itu ya bisa juga dipecah chartnya ya Bapak Ibu ya, untuk exitnya ya. Artinya bikin chart baru ya untuk cari exitnya ini. Ini adalah sistem 2, exit dari sistem 2 ya. Jadi misalkan kita sell di sini ya, exitnya itu di sini. Jadi beda beda periodenya aja ya Bapak Ibu ya. Mudah ya, simple. Oke ya, saya juga suka sih sistem-sistem trading yang simple itu memang powerful banget ya, powerful banget. Oke ya, Bapak Ibu jelas ya, pasti jelas karena gampang sekali. Kita lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas nih pair terbaik kalau kita di dunia forex itu untuk sistem ini pair apa, ya kan? Ini penting menurut saya untuk kita bahas karena masing-masing pair di forex itu punya karakter sendiri-sendiri dan tidak semua sistem itu cocok untuk semua pair ya. Oleh karena itu kita perlu tahu ini. Nah, menurut saya Bapak Ibu, karena ini adalah suatu sistem breakout, karena menurut saya pair yang terbaik untuk sistem ini adalah pair yang juga dia punya tingkat eksplosivitas yang tinggi ya. Jadi pair yang meledak-ledak ya. Pair yang meledak-ledak. Wah, ini beberapa Bapak Ibu semua pasti udah nebak-nebak, wah ini GU nih ya kan. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya, jadi pair yang terbaik untuk sistem yang breakout seperti ini adalah pair-pair yang memang dia punya gejolak yang tinggi ya, seperti GBP USD ya, atau pair-pair yang temennya GBP, yang pasangannya itu GBP, itu biasanya dia eksplosivitasnya itu tinggi ya. GBP USD, GBP JPY, dan tentu saja Bapak Ibu yang punya eksplosivitas yang tinggi juga adalah, nah, rajanya ini ya, gold ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sistem trading ini terbaik untuk pair-pair ini ya Bapak Ibu. Jadi pair-pair yang eksplosif ya, eksplosif seperti itu ya.
Kalau untuk pair-pair yang slow-slow itu, aduh, itu nggak cocok menurut saya ya Bapak Ibu ya. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut materinya. Nah, epilog ya, kita sudah sampai nih, ini pertanyaan yang penting ya bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Epilog, pertanyaan penting. Oke, apakah sistem ini masih profitable saat ini ya? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ya. Kemudian, mungkin Richard Dennis itu hanya beruntung saja. Karena saat itu market memang sedang ada dalam masa jayanya ya. Jadi ini memang ada beberapa orang yang mereka melakukan penelitian ya Bapak Ibu. Sebenarnya sistem ini itu dia tidak profitable lagi di zaman market sekarang ya. Di zaman dulu, maksudnya zamannya Richard Dennis antara tahun 70 sampai 80-an, akhir 80-an itu ya, pertengahan sampai akhir 80-an itu, memang market sedang ada di dalam masa-masa jayanya. Jadi trading dengan sistem ini itu enak banget ya. Akan tetapi market pada saat sekarang itu berbeda ya, berbeda sifatnya ya. Jadi orang-orang ada yang pesimis kalau menggunakan sistem ini saat ini mungkin nggak akan seprofitable itu ya. Akan tetapi kalau Bapak Ibu tanya saya ya, saya akan tetap menjawab bahwa ini tetap suatu sistem yang profitable ya. Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu, semua sistem apapun sistem itu ya, itu pasti ada masa jayanya, ada juga masa kehancurannya. Ya, ada masa-masa bagus, ada juga masa-masa jelek. Itu biasa saja ya. Semua sistem pasti begitu. Nggak ada sistem yang profit terus. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya selalu percaya bahwa kunci sukses trading itu bukan ada di sistemnya, tapi ada di tradernya. Ya, Bapak Ibu, sejauh mana kita bisa mengelola risiko, sejauh mana kita bisa mengelola emosi, kita bisa disiplin di saat-saat yang sulit ya. Itu adalah kuncinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ditanya apakah sistem turtle trading ini masih profitable untuk saat ini, saya bilang masih profitable ya. Asalkan apa? Asalkan Anda bisa mengelola emosi Anda dengan baik, memanage resiko Anda dengan baik ya, punya mindset trading yang benar ya, berpikir jangka panjang. Yes, tentu saja ini bisa masih profitable ya. Dan tentu saja tergantung dari karakternya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak suka trading breakout atau trading semacam ini ya, ya tentunya tidak bisa ya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menemukan karakter kita sendiri, untuk menemukan sistem trading apa yang cocok buat karakter kita masing-masing. Karena tiap-tiap trader itu berbeda ya, Bapak Ibu, berbeda. Sekali lagi berbeda. Jadi carilah sistem trading yang nyaman buat kita sendiri ya. Oke Bapak Ibu, sharing is caring. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Dan bila video ini bermanfaat, silakan bagikan ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Oke, baik Bapak Ibu semua, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan salam profit.